Bapak Ustadz Abdul Rahim, Bapak RT 2, Ustadz semua, Ustadz Mukhtar. Amin. Bapak RT 4, Ustadz Rudianto, Masya Allah. Yang di sana Muhammad Rudi, ini Rudianto. Tangkap pula nanti. Yang sama-sama kita muliakan ada alim ulama di sini, alumni Dalwah. Oh, RT 5, Bapak Pardiono. Ustadz juga. Mohon maaf tadi kasih bocoran sama tadi. Iya. Saya menghafal lama nama Ustadz Qur'an. Salah terus. Dari tadi saya ngikutin itu. Ingetin. Ada alim ulama di sini lulusan Dalwah rupanya, Ustadz Zulkarnain. Masya Allah. Satu alumni dengan Ustadz Ahmad Badawi. Ya, Ustadz Ahmad Badawi satu kampung dengan saya, Portugal. Sampai di Batam jual sate. Sate. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung Bapak Ibu di sini ada Ustadz Zulkarnain, beliau lulusan Dalwah. Kita sudah tahu lulusan Dalwah jangan ditanya bahasa Arabnya, bahasa Inggris oke, bahasa Jerman, Belanda, Ustadz ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati tentu ketua panitia, ibu-ibu hadroh dari Masjid Al Furqon, luar biasa suaranya. Saya pengen tadi videokan, cuma tak sempat tadi. Terpukau dengan suaranya, luar biasa. Di umur segini ibu-ibu masih semangat untuk sholawat. Maka ini salah satu bukti ibu cinta dengan Rasulullah SAW. Jangan ikutin nih orang-orang yang bilang Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi tak bagus, Maulid Nabi isinya berjanji burdah, simtud duror, adiyatul lamik, itu tak ada ngarang-ngarang. Tak usah dengerin. Karena daripada tujuan mulia kita memperingati Maulid Nabi adalah muji-muji Nabi. Apakah dulu Nabi pernah dipuji? Iya. Maka kita kalau memuji dengan sholawat yang dikarya, yang ditulis oleh para ulama dan habaib ini, tentu ini adalah suatu yang baik. Karena dulu ketika Nabi dipuji, sakata wa tabassam. Siapa yang muji? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bikin syair. Hulidta ya Rasulullah mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan bebas, tidak ada sama sekali min kulli aibin, dari cacat. Kau sempurna ya Rasulullah. Kama hulidta ka'annaka ma tasya. Seakan-akan engkau diciptakan ini sesuai dengan kehendakmu. Apa maksudnya? Kalau Nuruddin ditanya hari ini sama malaikat, Nuruddin, kira-kira kamu dibentuk manusia maunya seperti apa badanmu? Oh, tinggi 200 cm, hidungmu kurang mancung nih malaikat. Sampaikan ke Allah. Ini kalau kita sesuai dengan kehendak kita. Makanya banyak ibu-ibu tak terima dengan wajahnya sendiri. Iya kan? Pergi ke Hong Kong, pergi ke Singapura. Mau beli apa Ustaz? Beli kolagen. La'anallahul wasimat wal mustawsimat wal mutanammisat wa husnil ghairat wal ghairat li husni ghairil. Merubah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah. Kalau merubahnya dari tak baik ke yang baik, itu bagus. Pak Ustadz, boleh nggak saya dioperasi bibir saya karena sumbing? Bagus. Boleh nggak Pak Ustadz, gigi saya divenir, gigi saya disetrika, dipasang teralis Pak Ustadz? Teralis ya? Gigi kawat ya? Teralis apa gigi kawat? Kenapa? Karena susah mau makan Pak Ustadz. Bagus. Ini yang tak boleh itu dari yang sudah baik, makan enak, wajah pun nampak, mata ke depan, lubang hidung ke bawah, kan sudah bagus. Tapi kayaknya kurang mancung Pak Ustadz, macam Arab-Arab tuh Pak Ustadz. Akhirnya dipasang lah. 2 tahun setelah dicek, rupanya palsu kawin, plastik yang dipasang. Meleleh piok. Tidak sesuai dengan umurnya. Umurnya 30 macam 75 tahun. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini sudah cantiknya cantik alami. Amin ya Rabbal. Jangan nuntut sama suami minta ganti skincare. Nah, ini sekarang banyak. Abang, aku masih ada yang kurang abang belikan ini. Apa? Sepatu kan sudah baru deh. Iya bang. Baju sudah baru. Gelang baru. Cincin baru. Muka aku bang belum baru. Bang. Kenapa? Tak cocok kemarin bang aku beli Napa Green. Mau ganti RH. Tak cocok. Pak Ustadz hafal skincare. Jangan-jangan Pak Ustadz pakai skincare Bonda asli original.
Ganti apa bening? Ganti Athena punya dokter Richard. Oh iya, Ustadz korban iklan. Jangan sampai buat suami mati mendadak. Banyak suami-suami mati karena istri, Pak Ustadz. Kok bisa begitu ditanya, tuh gimana suami ibu meninggal? Begini ceritanya Pak Ustadz, kemarin saya datang arisan Pak Ustadz. Terus ceritalah sama suami Pak Ustadz. Suami aman? Enggak aman, tak kumat penyakitnya Pak Ustadz. Minum kopi sambil merokok. Jadi gimana Bu? Saya ceritalah Pak Ustadz. Bang, tadi bang si Anu tuh bang cincinnya baru bang. Si Anu sepatunya baru bang. Kenapa? Akhirnya suami dengerin bang, mendelek matanya bang. Tiba-tiba mati bang. Nah ini tak betul. Makanya ibu-ibu harus merasa cukup. Wa'izzuhu istinauhu aninas, kata Rasulullah. Kemuliaan seseorang itu apabila dia merasakan cukup. Makanya ditanya, Rasulullah nanya kepada sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa Bu? Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau hidup di kampung Ghifar namanya, makanya Al-Ghifari. Dulu beliau belum Islam. Islamnya karena berpikir. Jadi satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang ke berhala namanya Nahan, bawa susu kambing untuk apa? Pasang sesajen. Ini Tuhan, saya bawa susu kambing. Terus akhirnya ditunggu lama. Dia mintalah apa yang dia minta. Pengen kaya lah, pengen banyak rezeki lah. Lama ditunggu, susu kambing tak diminum. Tiba-tiba datang anjing. Diminumlah susu kambing. Dia berpikir, macam mana Tuhan susunya diminum anjing kok diam saja? Namanya juga patung. Setelah minum, diangkatlah kaki anjing itu, kencing, dikencingin pula. La ilaha illallah. Jadi kata si Abi Dzar itu, sudahlah dia tak bisa menahan, tak bisa memperjuangkan susunya diminum anjing, lalu kemudian dia dihinakan sama si anjing. Jadi dia berpikir, macam mana biasa jadi Tuhan, sedangkan dirinya sendiri tak bisa menolong. Susu yang aku berikan dia pun tak bisa untuk menahan, tidak diambil anjing. Akhirnya setelah itu Abi Dzar masuk Islam, datang ke Rasulullah. Apa maksudnya? Bahwa dia berpikir pakai otaknya dipakai sama Abi Dzar. Jadi kalau hari ini ada orang masih menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, berarti dia tak punya. Bukan saya bilang. Apa kata Rasulullah? Abi Dzar, atara kasratul mal huwal ghina. Apakah menurutmu orang yang banyak harta itu adalah orang yang kaya? Naam ya Rasulullah, betul. Lalu ditanya yang kedua, atara qillatul mal huwal faqru. Apakah orang yang sedikit hartanya dia orang miskin, orang fakir? Naam ya Rasulullah, salah. Al-ghina huwa ghinal qalbi. Orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Justru yang miskin kata Rasulullah, hatinya juga miskin. Huwa al-faqrul qalbi. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak bermental miskin, tidak bermental minta-minta, tidak bermental fakir. Merasa cukup, jangan selalu kurang. Karena kalau merasa kurang itu berarti kita disamperin oleh setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra di Al-Qur'an. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu bisikkan ke telinga kita tuh kurang. Tengoklah tetanggamu itu, pagarnya sudah 5 meter, masa pagarmu 1,5 meter? Tengok tetanggamu tuh istrinya tuh cincinnya itu besar kali, masa kamu cincin masih kawin? Terus maka kami berharap dengan peringatan Maulid Nabi ini kita lebih rendah hati lagi, bahwa semua yang kita miliki adalah sebuah anugerah terindah, hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tengok dulu temanya. Saya tak dikasih tahu sama Bu Dwi, baru nampak sekarang. Meneladani kesabaran Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Kesabaran. Berarti kita diuji nih, sabar nih Pak. Jadi diuji di sabar, tak boleh diprovokasi kata Pak Yogi. Masuk tuh barang tema luar biasa. Siapa kadang tema? Setelah kita sabar, baru kita perjuangkan. Jangan sabar terus. Tapi kalau itu adalah sebuah hak, maka harus perjuangkan.
Perjuangkan apa? Untuk agama. Agama itu bukan berarti nampak masjid, nampak panti asuhan, tapi memperjuangkan tanah sendiri, memperjuangkan rumah kita sendiri, itu adalah termasuk memperjuangkan agama Islam. Maka kita flashback kembali bagaimana ceritanya Rasulullah lahir. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa tahun Gajah Pak Ustadz? Karena pada waktu itu tidak ada kalender. Sama dulu saya punya kawan masuk pondok pesantren, pas daftaran ditanya sama pengurus, siapa namamu? Samsuri Pak Ustadz. Lahir tanggal berapa? 7. Bulan apa? Bulan puasa Pak Ustadz. Tahunnya? Nah, itu saya tak tahu Pak Ustadz. Cuma orang tua saya, mama saya bilang Pak Ustadz, waktu saya lahir, pas di belakang rumah saya itu ada pohon kelapa disambar petir Pak Ustadz. Jadi tahun petir Pak Ustadz. Karena memang seperti itu dulu. Coba ibu tanya sama mama, tahun berapa? Tak tahu. Bahkan kita ini sendiri yang sudah umur 50 ke atas, 40, 50, 60, kadang salah-salah. Ketika sudah masuk ke instansi lembaga, barulah dimudahkan, dituakan, padahal saya lahirnya bukan tahun ini. Itu namanya ciri-ciri belum ada kalender, ciri-ciri orang primitif, belum ada teknologi. Dulu ada istilah Amun Faidon, tahun banjir. Ada dulu Rasulullah namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Kapan? Ketika Rasulullah meninggal Siti Khadijah, meninggal pamannya juga Abu Thalib. Sedih Rasulullah, bolak-balik naik ke atas bukit, turun ke bukit. Akhirnya orang bilang apa? Wa maqala. Qala Muhammad stres, Muhammad gila sudah linglung dia. Kenapa? Karena pada saat itu bukan cuma Abu Thalib yang meninggal, Siti Khadijah juga meninggal, tapi sampai 6 bulan wahyu tidak turun. Sedih Rasulullah. Bagaimana agaknya kalau ibu anaknya pergi pagi sampai maghrib tak pulang-pulang? Sedih nggak? Anak yang kita cintai atau bahkan suami misalkan ditelepon nggak bisa. Bukan cuma sedih, bingung Pak Ustadz. Orang sekarang kebanyakan kan selalu takut. Itulah tadi yang saya bilang, karena akidah keyakinannya kurang kepada Allah. Bawaannya takut. Suami pergi sebentar, takut. Suami pergi lama, takut. Suami tak pergi-pergi di rumah, takut, tak makan. Apa gimana nggak kerja? HP mati, takut. Telepon masuk, takut. Telepon tak masuk-masuk, apalagi bunyi rekening tak masuk-masuk. Takut. Anaknya masih kecil, gimana nanti? Dipikirkanlah nih, nanti anak tak bisa kuliah, nanti kalau kuliah tak bisa nikah, kalau sudah nikah tak bisa kerja, kalau sudah kerja, sudah nikah, takut tak punya anak, cucu tak ada, terus begitu. Memang seperti itu. Walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah memang berikan ujian kepada kita rasa takut. Jadi Rasulullah SAW bukan berarti takut, tapi sedih karena dia orang yang dicintai. Dia cinta dengan Allah, zat yang telah menjadikan beliau sebagai nabi dan rasul. 6 bulan tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana perasaannya? Ibu saja sehari, suami pergi, ditelepon tak bisa, anak pun tak pulang-pulang, pasti mereka sedih. Akhirnya apa yang terjadi? Turunlah ayat surat Wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha. Apa waktu duha? Waktu yang paling baik setiap hari untuk kita mendapatkan sinar ultraviolet matahari. Dulu waktu COVID-19 tahun 2019-2020 sampai 21 saya, banyak orang berjemur jam berapa? Jam 9 berjemur, buka baju biar tak ada COVID kan. Kenapa? Karena memang waktu duha adalah waktu sempurna matahari memberikan cahaya, memberikan vitamin. Vitamin apa Pak? D. Vitamin D. Jadi apa maksudnya? Demi nikmat yang sudah aku berikan kepadamu Muhammad, dari engkau mulai kecil sampai besar. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika gelap gulita. Gelapnya bukan yaghsha, tapi saja itu lewat dari 12 malam. Apa maknanya? Demi semua kesedihan, kegalauan, ujian yang kuberikan kepada Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, wa ma qala, dan bahkan apalagi menganggapmu gila. Kola ini beda dengan majnun. Tanya sama Ustaz Zulkarnain. Kalau majnun gila, hilang akal, tapi kola stres, ngamuk-ngamuk. Jadi orang-orang yang bilang kamu kola Muhammad sama dengan kita. Apapun ujiannya di sini, rasa cemas,
kan nanti ada sesuatu yang akan diambil, misalkan takut diambil, tak usah bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Sandarkan kepada Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'al billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pernah berharap kepada manusia. Manusia pada saatnya kalau tidak dia jadi musuh, dia akan mati. Jangan berharap kepada benda, benda bisa pasti musnah. Jangan berharap kepada kuasa, kuasa paling banyak cuma 2 periode 10 tahun. Setelah itu jangan bergantung kepada kawan, jangan bergantung kepada besti, karena semuanya itu akan menjadi musuh dan bahkan dia akan meninggalkan kita. Kalau kita tak punya apa-apa, ditinggalkan. Pas kita punya, apalagi sukses, dia ponakanku, iya dulu dia ponakan ipar-iparku, diakui semua, betul tak? Apalagi pulang ke kampung ibu-ibu, bawa semua emasnya, sekilo, 2 kilo, 3 kilo, diakui sama, sudah besar ya, dulu kamu kecil aku yang gendong sebulan loh. Padahal baru nampak orang dari mana lah. Kalau orang sukses pasti banyak yang merah. Maka jangan pernah bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapanmu kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad dari kecil lahir, sebelum lahir 2 bulan di kandungan sudah meninggal ayahnya, sudah yatim. Kemudian Rasulullah ketika umur 6 tahun ibunya meninggal. Sebelum meninggal sudah dipasrahkan ke Halimatus Sa'diyah. Umur 4 tahun Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Pas umur 4 tahun lalu datang malaikat Jibril menarik Rasulullah yang masih umur 4 tahun, ditarik ke samping bebatuan, lalu dibedah oleh malaikat Jibril. Anak-anak kawan-kawan Nabi Muhammad kaget, lari mereka nengok orang yang baju putih besar, lalu kemudian membedah, diambil jantung Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril, dimasukkan lagi. Lari anak kecil datang ke Halimatus Sa'diyah, wahai Halimah, inna Muhammadan qad qutila, inna Muhammadan qad qutila, inna Muhammadan qad qutila. Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Akhirnya kaget Halimatus Sa'diyah, kemudian disamperin, mana Muhammad? Ditengok Nabi Muhammad sudah berubah, mukanya sudah tambah bercahaya luar biasa. Akhirnya Halimatus Sa'diyah khawatir, ini anak sudah berubah. Kalau sekarang mungkin nengok anak ini macam anak, bukan anak manusia lagi. Akhirnya dipasrahkan lagi kepada Siti Aminah dari 4 tahun. Hampir mau sampai 6 tahun, dibawalah Rasulullah SAW waktu kecil oleh Aminah untuk berziarah kepada makam Abdullah. Pulang dari Madinah, dari Yasrib, di tengah perjalanan antara kota Mekah dan Madinah namanya Abwa, rupanya Aminah sakit dan meninggal. Waktu itu ditemenin Ummu Aiman, meninggal di situ. Bayangkan, 2 bulan di kandungan Abdullah meninggal, 6 tahun Aminah juga meninggal. Setelah itu diasuh siapa? Abdul Muthalib. Tidak berapa lama Abdul Muthalib, mbahnya, datuknya, kakeknya meninggal juga. Diasuh Abu Thalib. Bayangkan bagaimana keadaan Rasulullah waktu kecil. Tapi ternyata dialah orang yang paling mulia, dan dialah satu-satunya yang memberikan syafaat kepada kita, bukan hanya kepada kita. Wa ma arsalnaka rahmatan illa lil alamin. Luar biasa kan, Rasulullah tidak pernah bergantung. Apa maknanya? Jangan pernah bergantung dan berharap kepada manusia. Berharap sama suami tak masalah, tapi berharap dengan bantuan orang jangan terlalu dinomorsatukan. Kita bergantung kepada Allah, maka tak usah bersedih. Insya Allah yang penting Pak RW di sini jangan sampai terprovokasi. Saya melanjutkan aja dari tema Pak RW, tapi selip-selipkan aja ke Maulid Nabi, kan begitu Pak RW. Nanti kalau tak diselipkan, jadi mudah-mudahan warga di sini semuanya bisa sesuai dengan harapan. Insya Allah tidak ada terzalimi. Amin ya Rabbal. Kalau kompak, yakin Maulid Nabi, sholawatan, insya Allah Allah akan turunkan pertolongan. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Abdullah, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madar bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Hafal ibu-ibu? Kalau tanya sama Bu Dwi hafal gitu? Ustaz. Ampun. Ujungnya siapa? Ibrahim. Wattakhadha Ibrahim khalila. Aku jadikan Ibrahim sebagai kekasihku. Luar biasa, pantas Nabi Ibrahim
dipilih oleh Allah menjadi orang mulia karena kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim. Kalau ibu ingin mulia 7 turunan, sekarang masih hidup ibu-ibu waktunya, bukan karena ibu harus mondok, harus alim, tidak. Perbanyak hatamin Quran untuk anak-anaknya, perbanyak doa tengah malam tahajud untuk anaknya. Insya Allah kalau bukan anaknya, anak cucu cicit ibu 7 tahun akan menjadi ulama besar. Amin. Akan menjadi pemimpin besar. Tak percaya? Kembali lagi lah, minta sama Doraemon. Apa? Perjalanan waktu. Karena semuanya terjadi karena ibu. Nabi Ibrahim bapaknya pembuat berhala. Nabi Nuh istrinya, anaknya masuk neraka apa masuk surga Kanaan? Masuk neraka anak Nabi. Kenapa? Karena ibunya yang An-nisa wa imadul bilad, kata ulama. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau ibunya baik, maka negara ini akan jadi baik. Kalau ibunya tak baik, maka semua negara ini tak baik. Sama di dalam rumah ibu. Makanya saya doakan mudah-mudahan ibu sehat-sehat, amin ya rabbal alamin. Kalau sempat ibu tak sehat, anak tidak terurus. Kalau ibu tak sehat, suami dilarikan pelakor. Nggak ada yang urus. Karena memang kata Nabi, rupanya si bapak suami ini sudah paham dengan hadis, faman tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, kata Rasulullah, maka dia akan menyempurnakan separuh iman. Ini yang betul. Ini kadang banyak orang-orang, kenapa nggak pengajian, Bu? Oh, saya terlalu cinta sama suami saya, Pak Ustadz. Kenapa? Karena suami saya adalah separuh nafas saya, Pak Ustadz. Kalau separuh nafas, asmalah. Itu kan kata Ahmad Dhani, separuh nafas, bukan gitu ya? Yang benar itu adalah separuh Makanya ibu-ibu kalau ke pasar jangan lama-lama. Nanti suami bilang, adik jangan lama-lama ke pasar. Emang kalau adik lama-lama, aku akan cari separuh iman yang lain. Gimana itu, Bos? Kalau Pak RW enggak setia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujungnya Nabi Ibrahim itulah yang kita baca dalam sholat. Salawat di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Meskipun mentang-mentang suami Ibrahim, jangan rubah dalam sholat. Kama sholaita ada suamiku wa ada adik suamiku, jangan batal sholatnya. Itu kalimat Nabi Ibrahim, jangan dirubah. Mohon maaf yang namanya Nabi Ibrahim. Ibrahim ada di sini. Sampai sekarang Yahudi ini dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir diambil dari anak keturunan Yakub. Nabi Ibrahim dari Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya adik kandung namanya Yahuza. Yahuza anak keturunannya disebut dengan Yahudi. Yakub nama lain, nama Facebooknya Israel. Nama alias. Sekarang kan macam-macam. Siapa namanya? Sumiati. Oh maaf, Bu Sumiati. Namanya Sumiati asli Pak Ustadz, tapi di Facebook lain Pak Ustadz apa? Angelina Sondak. Yang satu lagi, siapa namamu? Nama saya Samsul Pak Ustadz. Ah itu nama asli. Kalau nama Instagram apa? Tony Pak Ustadz. Apa itu? Saya Tony Rojin Pak Ustadz. Tak betul. Orang biasanya kan berbeda nama di Facebook kan Bu ya. Saya Pak Ustadz terserah, itu kan Facebook ibu. Saya cuma mengambil alias, sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu kan nama julukan. Nama aslinya namanya Abdul Uzza. Sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu nama Facebooknya. Nama aslinya adalah Umar bin Hisam. Nah itu ibu harus tahu. Jadi diulang tiap tahun Maulid Nabi, ibu harus tahu. Nabi Muhammad punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak namanya Hasan dan Hussein. Hussein punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq kalau salah tegur. Ja'far Shodiq punya anak namanya Ali Al-Quraidi. Ali Al-Quraidi punya anak namanya Muhammad Nakib. Muhammad Nakib punya anak namanya Abu Isa. Disebut anaknya nama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Abu Isa punya anak namanya Ahmad
bin Aisyah al-Muhajir. Al-Muhajir karena pindah. Pindah kemana Pak Ustadz? Pindah ke Tarim, Yaman. Makanya kalau ada tanya, kenapa Pak Ustadz anak cucu Nabi Muhammad Habib ada di Tarim? Karena sejak Ahmad bin Aisyah, anak cicit Rasulullah, pindah ke Tarim. Makanya ada sholawatnya, ya Tarim, ya Tarim. Saya rangkal lagi tuh. Ada dia. Nah, kalau silsilah ke atas, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Main lah Bu. Main lah biar agak sedikit tak terlalu capek. Cuma oke, enggak apa-apa. Lalu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. grup hadroh. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat, amin. Amin. Kembali ke tema. Cara kita meladani kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, buktinya apa? Gampang, kan tak masuk ke tema? Baca sholawat. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, siapa yang mencintai sesuatu kata Rasulullah, maka dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Betul tidak? Istri itu dari saking cintanya sama suami sampai ngigau pun suami. Oh, Mas Parno. Padahal Muhammad Yusuf suaminya. Mohon maaf Pak Parno sama Pak Yusuf. Semua disebut. Kalau orang cinta ditulis, sama dengan anak muda. Anak muda kalau sudah ngefans ke idolanya, HP-nya, bahkan foto orang tua pun tak ada sama sekali di HP. Coba cek. Yang ada apa? Komik-komik anime. Lee Min Ho, orang-orang Korea, Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Hyun Bin, Blackpink. Pak Ustaz tahu juga. Sampai ditempel di toilet, ditempel di kamarnya. Oh, tengoklah. Suka dengan motor, semua gambar motor. Ada anak ibu-ibu suka sama game, semua yang peran-peran di game itu MM, Mobile Legends segala macam ditempel semua. Begitu agaknya. Saya dulu pernah ke Singapura. Di depan saya itu ada orang yang pakai celana, pakai rantai, terus rambutnya itu disemir. Semirnya bukan satu cat, banyak. Saya bilangnya buceri, boleh cat sendiri. Dipakai anting-anting. Saya berpikir ini pasti ada yang di fan. Ternyata dia ngefan dengan artis yang bertato, yang antingnya semua di sini 3, di sini 9, hidung pun juga macam sapi kurban. Dipakai anting seperti itu. Saya berpikir orang kalau sudah cinta bukan hanya sekedar menyebut, tapi dia merubah dirinya sebagaimana orang yang diidolakan. Lalu kita nih
Kalau hanya cinta-cinta, oh saya cinta selawat, tidak cukup selawat, tapi kita tiru semua akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari cara berpakaian. Bapak-bapak, jangan merasa dianggap soalin kalau punya sorban, punya jubah di rumah, pakai ke masjid. Aduh tak enak Pak Ustadz, nanti dikira soalim lah Ustadz. Jangan. Kita pakai itu kan kita pengen niru Rasulullah. Cara makan, kemudian kita berdoa, masuk toilet, pastikan kalau cinta bukan hanya sholawat, tapi kita tiru Rasulullah. Masuk ke toilet kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan betina, setan laki-laki. Di dunia setan cuma ada dua, laki-laki dan perempuan, tapi ternyata di dunia Upin Ipin ada Bang Saleh. Nanti tengok pula sama anak-anak. Kalau sampai Thailand ada namanya Lady Boy, muknya lady, betis boy. Nah itu tak betul. Mudah-mudahan anak kita terbebas dari LGBT. Amin. Dijauhi dari segala macam bentuk-bentuk kebencongan. Makanya ibu kita tak boleh tengok. Jangan tiru. Sampai seperti itu. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, mau tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amuh. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ba'dama. Bapaknya tak hafal namanya. Bukan tak hafal Pak Ustaz. Taina Pak Ustaz kan udah ceramah katanya. Nah, iya betul Pak RW. Pak RW hafal semua. Mau pergi dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Itu salah satu bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran. Coba kita buka Al-Quran setelah Al-Fatihah. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama, sebelum engkau sholat, sebelum engkau beribadah, sebelum engkau memberikan infakmu, mengeluarkan zakatmu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kamu mesti menjadi orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Bil ghaib, kepada sesuatu yang gaib. Siapa tuh maksudnya? Allah. Allah gaib apa tak gaib? Gaib. Kenapa? Karena tak nampak ke mata. Kita percaya dengan malaikat. Saya tanya, malaikat nampak atau tak nampak? Tak nampak. Surga nampak atau tak nampak? Neraka nampak atau tak nampak? Pahala nampak atau tak nampak? Semua tak nampak, tapi kita beriman. Betul? Kita percaya ada malaikat, kita percaya ada Allah meskipun kita tidak nampak. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Karena ada di luar sana, ada orang-orang yang memiliki faham, apa namanya? Akidah materialisme. Akidah yang harus dinampak. Saya akan menyembah Tuhan kalau Tuhan bisa dilihat, bisa didaba, bisa disentuh, bisa dirasakan. Kalau saya tak nampak Tuhan, saya tak menyembah. Ada seperti itu. Ini tidak malu di podcast, dibikin podcast di YouTube, di Facebook, di Instagram. Itulah kenapa saya berpikir, makanya saya punya YouTube juga. Ibu kalau mau tengok Unza Official, jangan lupa like, subscribe. Kenapa? Saya maksudnya nanti berpikir dikubur bukan cuma ditanya marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Tidak, pasti ditambah ma channeluka. Apa channelmu? Facebook sampai 4. Kenapa 4? Yang 3 lupa password Pak Ustaz. Itu summalatus alun ayyoma idin anin. Semua akan ditanya. Makanya jangan banyak-banyak bikin Facebook. Ini ditanya sholat tak selesai, Facebook pula sampai 5. RW, Instagram 5. Makanya hari ini saya meyakin dan seyakinnya, meskipun tidak ada hadisnya, pasti ditanya semuanya. Karena bertendensi kepada thummalatus alun yawma idin anina. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap kau dengar, setiap kau lihat, setiap kau bisikkan dalam hatimu, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka yang pertama kita mesti harus yakinkan dalam hati sebelum ibadah, percaya kita kepada Allah. Maka dulu waktu di pondok saya Bahsul Masail, ada orang nanya datang ke saya, Pak Ustadz, gimana ceritanya kita ini percaya dengan Allah sementara Allah tak nampak? Saya ambil botol aqua berarti. Saya bilang, ini botol aqua. Ya betul. Saya tanya sama kamu, kira-kira ada yang buat? Ada lah, karena ada botolnya. Oke.
Berapa persen keyakinanmu kalau botol ini dibuat oleh orang? 1000%, saya yakin ini pasti ada yang buat. Saya mau tanya, keyakinanmu 1000% tahu dari mana? Apakah kamu ketemu? Enggak. Apa kamu tahu namanya yang buat air botol ini? Enggak. Kok bisa kamu yakin? Ya karena ada ini. Setelah berpikir dia, kamu saja tak nampak orangnya, tak kenal orangnya, bisa yakin kalau botol ini ada yang membuat. Masuk bukan? Secara logika. Sekarang kau tengok matahari ini, setiap maghrib terbenam, setiap pagi terbit. Kira-kira ada yang ngurus gak? Iya. Pertanyaan yang pertama sudah masuk, bahwa sesuatu yang nampak dalam kita ini, pohon yang dihidupkan karena ada yang merawat, ada yang menghidupkan. Apakah kamu tahu siapa? Tak tahu. Satu jawaban. Yang kedua saya bilang itu, apakah botol aqua ini sama dengan bentuknya manusia yang buat? Oh, tak sama lah. Begitu juga dengan alam. Jangan digambarkan Allah punya kuping, jangan digambarkan Allah punya mata sama dengan nurutin. Tidak. Suatu yang menciptakan dengan yang diciptakan tidak akan pernah sama. Mukhalifatul lil hawadis. Maka kalau ibu ditanya, jangankan kita mau nengok Allah, tapi kan saya perlu keyakinan Pak Ustadz. Saya ini menyembah orang, menyembah zat, menyembah sesuatu yang nampak dan biar saya tambah yakin. Saya pengen tengok Allah. Sudah dicoba. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pengen maksa mau melihat Allah. Disuruh naik, undur ilal jabal, kata Allah. Lihatlah jabal. Apa jabal? Gunung. Saya dulu punya kawan namanya Jabaluddin. Itulah satu-satunya jabal yang bisa, gunung yang bisa jalan. Jabaluddin, gunung agama. Jadi Nabi Musa nengok cahaya saja langsung pingsan. Jangankan kita mau nengok Allah, tengok muka kita sendiri bisa apa tidak? Enggak. Bisa itu karena ada cermin. Itu pun nengok di cermin pun munafik cerminnya. Kuping kanan jadi kuping kiri. Selama kita tak ada cermin, bisa kita nengok muka kita. Apalagi mau nengok Allah. Paham bu? Sudah masuk keyakinan kita. Maka sebelum kita sholat, yakinkan semua yang terjadi atas kehendak Allah. Tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa. Yamhullahu wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah yang menghapuskan, Allah yang menetapkan, Allah yang membiarkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang merawat jantung kita, Allah yang mengamankan badan kita, Allah yang menuakan, yang mendewasakan anak kita, Rabbil alamin yang merawat seluruh alam, Allah yang merawat bayi dalam kandungan, Allah yang meniupkan melalui malaikat ruh ke dalam rahim, semua Allah. Maka kalau kita yakin dengan Allah, maka orang ini tambah tak akan pernah sedih. Kalau hari ini dia yakin tauhidnya baik, akidahnya baik, kalau ada orang yang kaya tidak akan pernah sombong. Kenapa? Karena semua kekayaan karena datang dari Allah. Kalau ada orang hari ini dikasih ujian bertubi-tubi, dia tidak pernah bersedih. Karena pada saatnya sedih ini tidak akan lama, kaya juga tidak lama, karena semua orang ini pasti akan mati. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu karena sesungguhnya engkau akan mati. Kalau sudah mati, singa mati meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan kredit, motor kredit, mobil kredit, magicom kredit, setrika kredit. Semua akan mati. Itulah ada lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustad-ustad mati, Pak RW mati. Semua akan mati. Apa yang mau dibanggakan? Coba kita pikir ibu. Mulai dari kuping ada nggak kotorannya? Ada. Itulah kenapa dijual ke tempat. Di hidung ada pupil, di gigi bukan sisa makanan, karang 3 tahun baru bisa disembuhkan. Dipapar ke dokter gigi. Di perut kiloan lagi, 2 kilo Ustaz. Lalu apa yang kita sombongkan? Pada saatnya kita akan mati. Bagi orang-orang yang mungkin hari ini mendolimi kita, yang mengambil hak kita, pada saatnya akan mati. Raja Fir'aun Korun tapi orang baik mati. Iya, orang baik juga mati, tapi orang baik dikenang, namanya pun diambil. Kalau orang jahat ada kira-kira ibu salaman, siapa namamu? Fir'aun Pak Ustadz? Enggak ada. Kenalan, siapa namanya? Abu Lahab Pak Ustadz? Enggak ada. Kenapa? Karena orang jahat tidak akan pernah dikenang. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan ini mulutnya biar husnul khotimah nih Pak Ustadz temanya.
Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama kita betulkan akidah. Kalau kita ingin sabar, akidah betulkan, barulah sholat. Itulah kenapa orang sholat sempurnakan wudhu, kemudian pastikan semua apa yang kita kerjakan akan diberi. Hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke sini, apakah karena ada pembagian sembako? Tidak. Tidak ada. Apakah karena ada Pak RW bagi-bagi uang 50.000? Tidak. Karena Pak RW ngucal enggak? Oh enggak. Berarti ibu bapak datang ke sini karena apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad. Karena akidahnya diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jangan gara-gara ini ibu besok sudah tidak mau minum obat sakit. Mama, kamu batuk-batuk minum obat. Kalau memang sudah mati, kata Allah mati bang. Enggak begitu juga. Likulli da'in dawaun fatadawu. Setiap penyakit ada obat, ada obatnya. Jangan gara-gara ini tiba-tiba besok ibu naik motor tak pakai helm, disemprit polisi. Kenapa? Kalau memang saya mati nih Pak Polisi, saya mati, semua atas kehendak Allah. Bukan seperti itu. Kita ini paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan seperti Jabariyah atau Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu pahamnya apa? Maknanya kalau Mu'tazilah itu pahamnya kita ini sesuai kehendak kita. Kita mau ngapain? Karena kita. Kita mati karena kita, bukan karena Allah. Kalau Jabariyah sebaliknya dipaksa. Kita ini manusia tak bisa ngapa-ngapain. Semua dipaksa oleh Allah. Berarti yang salah Allah. Saya dosa, Allah yang salah. Saya bermaksiat, Allah yang salah. Padahal Allah sudah menyampaikan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal pilih. Hari ini ibu malam ini selesai dari pengajian ini mau langsung tidur atau mau langsung sholat witir dulu? Kan tergantung ibu. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, takdir itu bainal musayyar wal mukhayyar. Ada takdir yang tak bisa memilih, ada takdir yang bisa memilih. Yang tak bisa milih, kita dilahirkan orang Sumatera, Pak RW dilahirkan orang Medan meskipun wajahnya macam Iran. Karena cuma Pak RW terus nih Pak Ustaz. Karena saya sahabat lama. Dulu 2 tahun yang lalu kita sering nongkrong di Tanjung Buntung. Mikirin tanah. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang tak bisa memilih wajah kita. Kenapa aku dilahirkan jadi hitam? Akhirnya tak terima, dipasanglah bedak geli, bedak merkuri, bedak pipa, macam-macam. Akhirnya belang lah nengok, kayak macam zebra. Pakai skincare udah cocok. Kenapa? Yang ditengok drama Korea terus, dibandingkan dengan foto awal tuh macam mana bisa? Orang Korea kan putih semua, belum lagi mereka oplas semua. Dibanding dengan muka kita, akhirnya diminum lagi jus bengkuang biar putih. Tak bisa, dipasang bedak keli sekilo 3 kilo. Ada, masih ada bedak merkuri itu ya. Bedak merkuri keli nggak ada udah ganti MS Glow. Masya Allah, bagus, tak apa-apa. Saya tahu begini, ini karena istri saya kan ada serum siang, serum malam, serum petang, serum pagi, semua serum COD paket setiap hari. Alhamdulillah, untung TikTok udah ditutup ya. Enggak ya, besoknya setiap hari ditengok, silakan kakak COD kakak 2000 aja kakak. Astagfirullahaladzim. Untung pas ada saya terus ya, pas paket saya mulai baru datang kerja. La ilaha illallah. Saya bilang silahkan pakai serum, pakai skincare, tapi tujuannya untuk memberikan kesenangan kepada suami. Ini kebalik, bukan orang sini, orang sana. Kalau pergi pengajian dipakai semua selendang, tasnya tas Hermes, tas Gucci. Sekali pulang ke rumah, Tas kresek. suaminya langsung loncat. Kenapa? Macam hantu. Kenapa macam hantu? Sudah belepotan semua. Pakai masker, pakai semuanya alih. Kebetulan di tempat akikah, tempat undangan itu mati kipasnya, meleleh lah itu. Setelah meleleh diusap lah pakai tisu. Kebetulan alisnya pakai segidol whiteboard. Pulang tengah malam biasa, mama sosialita, pulangnya jam 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditengok, macam lampir katanya. Udah pelepotan semua. Udah dihapus-hapus gini, kebetulan tak bawa. Akhirnya dibuka, langsung loncat, Allahu la ilaha illallah. La tahu. Aku kira engkau sudah menjadi Roro Kidul katanya. Tak apa-apa, silahkan ibu berdandan, tapi untuk menyenangkan suami. Karena itu adalah baik bagi suami. Jadi kalau istri, kalau memang niatnya yang lain-lain, nah itu tak boleh. Karena sudah jelas tadi sudah sampaikan, tak perlu saya panjang lebar karena ibu semuanya pakai bedak. Takut pula apa Ustaz menurut ini tak betul lah. Padahal istrinya pakai juga. Intinya begini, niatkan dalam hati istri-istri semuanya untuk
kesenangan dan kebahagiaan suami. Jangan yang bau-bau. Itulah kenapa suami alasannya mencari separuh iman di luar. Karena separuh iman yang di dalam sudah bau agak sedikit bau jengkol, bau pete. Kembali, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, kesabaran ini yang pertama, tunjukkan bahwa kita keyakinan kita kepada Allah dan sabar. Sabar seperti apa? Rasulullah bukan cuma sabar, tapi Rasulullah dari saking sabarnya tak pernah membalas orang yang menyakitinya. Suatu ketika Rasulullah datang ke Taif, lalu kemudian berharap Rasulullah di situ berdakwah di Taif, karena sudah diusir oleh Abu Jahal, diembargo. Ketika meninggal Abu Talib, meninggal Siti Khadijah, diembargo Rasulullah. Tak boleh. Embargo itu macam di sini. Rumahnya di Pak RT 4 di sini tak boleh ke warung. Pokoknya tak boleh. Semua dibuntutin. Rasulullah naik kuda kemana? Akhirnya Rasulullah jalan kaki. Berjalan kaki kemana? Ke Taif. Bayangkan ibu, kalau dari Mekah ke Taif, kemarin saya naik mobil itu sekitar 6 jam kalau pelan. Kalau cepat 3 jam. Rasulullah jalan kaki ke Taif. Kenapa dibilang Taif diambil kata tawaf, berkiat-kiat? Sampai di sana berharap karena di situ adalah kampung Halimatus Sa'diyah, ternyata ditolak, dilempar batu, dilempar tulang, dilempar macam-macam, semua dilempar sampai berdarah pelipis Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak membalas. Dia berdoa kepada Allah, ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Ya Allah, hari ini aku mengadu kepadamu. Dulu aku ada tempat bergantung karena aku punya paman Abu Talib. Dulu aku ada tempat mengadu. Setiap malam aku curhat karena aku punya istri namanya Khadijah. Hari ini aku tak punya siapa-siapa. Ya Allah, aku hanya punya Engkau. Aku malu di depan manusia hari ini. Aku menangis, aku tidak berdaya ya Allah. Apa? Aduan Rasulullah, bukan doa. Dia mengadu saja kepada Allah. Aduan Rasulullah diterima oleh Allah. Diutuslah malakul jibal, malaikat penunggu dari segala bukit, malaikat penunggu dari segala gunung. Apa yang terjadi? Datanglah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kau tunjukkan mana bukit yang paling besar, kau tunjukkan mana gunung yang paling besar Muhammad. Aku timpakan kepada mereka. Karena darahmu sudah mengalir dari pelipisnya. Apa yang terjadi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, jangan, aku tidak mau membalas. Apa maknanya? Sudah jelas-jelas Nabi Muhammad dilempar batu. Kalau Nuruddin datang ke Senayon, dilempar batu sama ibu-ibu, dilempar tulang belulang sampai berdarah. Tiba-tiba malaikat datang, Nuruddin, kau tunjukkan mana ruku yang kau gulingkan. Langsung cepat. Sampai aja masukkan kepada Pak RT. Pak RT, misalkan saya yang berdarah-darah, tapi jangan langsung mati, malaikat bincang aja 3 bulan. Begitu kalau datang ke Nuruddin. Tapi ini terjadi kepada Rasulullah. Sabar Rasulullah tingkat tinggi, bukan cuma dicaci maki. Kalau sekarang ibu-ibu tak teguran dari tetangga sampai sebulan gara-gara status WA. Hanya dibikin status WA, tengok bang, kalau bukan sama aku siapa nih bang? Ya ilah, tengok postingan Facebooknya. Itu negur aku, itu nyindir aku. Sekarang orang sakit hati hanya gara-gara status, perang status. Akhirnya dicarain, yang ini tak usah nengok, jadi status privacy. Yang ini harus nengok. Kalau sudah ditengok sama orang yang disinggung, senangnya luar biasa, mampus lah ditengok kan. Ini tak betul. Sabar ini tingkat tinggi, karena sabar ada 3. As-sabruh artinya adalah menahan. Itulah kenapa bulan puasa disebut dengan syahrus sabri, bulan menahan. Jadi sabar itu arti bahasa Indonesianya, bahasa Senayonnya adalah menahan. Ada 3. Sabar pertama, menahan, yaitu adalah sabar ketika kita diajak maksiat oleh orang. Ibu-ibu misalkan pagi-pagi, sini dulu, sini dulu. Apa? Si Anu tuh kemarin kan nikah seminggu, iya. Kok sudah hamil 3 bulan? Nah, kalau ibu sabar, diam. Astagfirullahaladzim. Sini dulu, astagfirullahaladzim. Ini namanya sabar nomor 1. Menahan, diajak orang bermaksiat, tidak ikut. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan karena ujian. Sabar yang kedua, sabar ujian. Suami di PHK, anak meninggal, ibu di kampung meninggal, semua meninggal, sabar. Kalau kita benar keyakinannya dan tahu makna sabar, maka kita tidak akan mengumpat-ngumpat. Dulu zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar terutama, banyak perempuan mengumpat karena anaknya meninggal sampai merobek-robek pakaiannya. Ini namanya berarti tak sabar. Sabar yang kedua adalah sabar dengan ujian.
Kita diuji oleh Allah, anak di PHK, suami di PHK, anak meninggal, semua kalau ada suami meninggal, mohon maaf, mudah-mudahan kita panjang umur suaminya sampai 100 tahun. Ibu meninggal, jangan bersedih karena semua yang meninggal kembali kepada Allah. Itulah kenapa disebut kalau orang meninggal almarhum. Kata Ustaz Zulkarnain, almarhum mabni maf'ul, mabni majhul. Kalau dalam bahasa Inggris namanya passive voice, memberikan arti yang dirahmati, yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah. Almarhum, yang disayangi oleh Allah. Tapi jangan gara-gara ini yang suaminya tak hadir, ibu pulang ke rumah, papa almarhum. Ya Allah. Loh, kenapa almarhum? Kata Ustaz Nuruddin, almarhum yang disayang Allah. Enggak seperti itu. Dibalas ke besok, mama almarhumah, mana kopinya? Almarhum artinya apa, Bu? Yang disayang Allah. Jadi kalau ibu nanti suami meninggal duluan di umur 100 tahun, maka kita ikhlas, tak perlu ngompat-ngompat. Karena itu kamuflase, bohong itu. Kalau ada suami meninggal, istrinya, aduh abang, aku mau ikut bang, biarin aja itu. Kalau ikut gak beneran ke kubur? Masuk gak? Gak ada. Coba saya mau tanya ibu-ibu, kalau meninggal suaminya ikut ke kubur juga? Enggak. Yang keras lah, Bu. Enggak. Ibu, kalau suami meninggal ikut ke kubur masuk? Enggak. Jelas kan, Pak? Bapak-bapak kalau istri meninggal ikut masuk kuburan? Enggak juga. Jadi bini lagi, Pak Ustaz. Kuburnya belum kering, udah jadi. Masih mending kawan saya, istri tuanya masih hidup, cari bini. Nah, kalau sudah meninggal cari bini wajar kan? Ini masih hidup, cari bini terus. Kawan saya, bukan orang sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sabar yang kedua adalah dengan ujian. Dan yang ketiga, sabar itu apa Pak Ustadz? Sabar ketika ibu malam-malam jam 12 mau pipis kencing, tapi ibu menahan rasa kantuknya, setelah pipis ambil wudhu, sholat tahajud. Wa syarafuhu qiyamuhu billail. Kemuliaan seseorang, kemuliaan di sisi Allah adalah dia bangun tengah malam untuk tahajud. Nah, berapa kali ibu malam-malam jam 12, jam 1, jam 2 pengen kencing, tapi susah ambil wudhu. Maka ibu kalau tak ambil wudhu dan sholat, ibu belum termasuk sabar tingkat ketiga. Ada berapa sabar? Ada 3 level. Yang pertama, sabar tidak mau diajak bermaksiat. Yang kedua, sabar dengan ujian dari Allah. Yang ketiga, sabar untuk beribadah. Salah satunya adalah bukan cuma ibadah. Ibu banyak duit, gaji masuk setiap bulan dari suami bertambah. Awalnya 5 juta, sekarang 10 juta. Sabar untuk tidak membeli baju baru, tidak membeli sepatu baru, tidak membeli cincin baru, tapi sabar yang 10 juta itu disedekahkan ke Masjid Al-Furqan, diberikan kepada fakir miskin di sini saya nayon, dan dikumpulkanlah anak yatim. Ini sabar. Jadi sabar itu bukan ya Allah sabar karena ujian suami diambil pelakor, itu bukan sabar nomor keberapa, itu biasa aja. Kalau suami dilarikan pelakor bukan masuk sabar yang itu nomor keberapa, jauh, itu nomor yang 000 ke atas. Yang pertama sabar diajak maksiat tidak mau. Yang kedua sabar dengan ujian. Yang ketiga sabar untuk terus beribadah, ditahan nafsunya untuk tidak membeli barang, tapi justru lebih mengutamakan untuk bersedekah. Dan yang terakhir setelah sabar, barulah kalau kita sudah punya kekuatan akidah yang baik, sabarnya juga baik, baru kita perjuangkan. Apa yang perlu diperjuangkan? Sesuatu yang bisa menarik dan meninggikan agama Allah. Ada di Masjid Al-Furqan yang mungkin belum bagus, rusak, dibantu, karena itu yang akan kita bawa. Dan semuanya akan tidak dibawa. Harta yang banyak tidak akan dibawa. Mobil yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang mewah, semuanya akan tinggal. Suami yang cantik, suami yang bukan cantik Pak Ustaz, suami yang ganteng, istri cantik, semuanya tinggal. Apa yang dibawa? Wa'mal masyita fa innaka matsyun bih. Silahkan kau berbuat sesuatu, karena sesungguhnya kecil dan besar akan dibawa nanti. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pernah ibu beli semen 1 sak saja untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk pondok pesantren? Pernah memberi 1000, 2000, dipasanglah, diinfak, kasih, mengusap anak yatim. Itulah yang akan membawa kita nanti ke akhirat, bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bukan hanya membuktikan cinta kepada Rasulullah, tapi juga mengamalkan, teguhkan, kuatkan iman dan akidah kita, lalu kemudian tingkatkan kesabaran, lalu bantu intan surullah yang surkum.
Kalau engkau bantu agama Allah, Allah akan bantu dan yusabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan kedudukanmu. Hari ini kau punya kekayaan bukan cuma ditambah oleh Allah, tapi dikokohkan, tidak akan pernah bangkrut daganganmu. Dan kebahagiaanmu tidak akan pernah hilang kalau kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan berarti Allah butuh pertolongan dalam agamanya, tapi untuk amal baik kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi Allah. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah bisa bermanfaat. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama warga Senayan,